Pemirsa, pemberlakuan pemadaman listrik bergilir oleh perusahaan listrik negara membuat warga di Majalengka, Jawa Barat kecewa. Pemadaman listrik yang terjadi pada Sabtu malam membuat warga di perumahan Grand Rahayu, Kelurahan Simperium, Cigasong harus memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor. Menurut salah seorang warga, pemadaman listrik dilakukan tanpa ada pemberitahuan sehingga dapat merusak perangkat elektronik warga. Sementara itu di kota Cirebon, Jawa Barat, pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap produksi furniture dan pernak-pernik pesta berbahan kayu. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa berfungsi maksimal karena pemadaman listrik. PT PLN menyatakan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa terus menunjukkan perbaikan pasca terjadinya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah pada pekan lalu. Ya, satu dari dua transmisi yang rusak telah berhasil dipulihkan. Pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Dan di saat itu kami langsung mengerahkan tim PLN bekerja sama dengan tim mitra kami untuk memperbaiki pembangkit tersebut. Malam ini kami menyampaikan kabar yang baik. Salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan tadi pukul 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, pemadaman bergilir yang terjadi di minggu lalu, hari ini sudah berhasil diminimalisir. Pemirsa, ribuan supporter Persija The Jackmania berkonvoi menggunakan kendaraan dan berkumpul di kawasan Hotel Indonesia untuk merayakan hari ulang tahun Jakarta. Ya, sambil menyalakan petasan, mereka berharap Jakarta lebih baik lagi dan Persija bisa menjadi juara. Dengan menggunakan sepeda motor dan mobil, ribuan supporter Persija Jakarta The Jackmania berkumpul di kawasan bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Dengan mengibarkan bendera The Jack dan menyalakan kembang api, mereka merayakan hari jadi Kota Jakarta yang ke-449. Supporter klub sepak bola asal Jakarta berharap Kota Jakarta bisa menjadi kota yang lebih baik lagi dan tertata. Sementara untuk tim sepak bola Persija, mereka berharap Persija bisa menjadi juara pada tahun depan. Ya, harapan saya untuk Jakarta semoga kedepannya lebih baik, lebih baik lagi, dan untuk Persija semoga musim depan juara dan seterusnya musim ke musim. Setelah menyalakan kembang api di bundaran Hotel Indonesia, mereka melanjutkan konvoi berkeliling kota. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Jalan HR Rasuna Said atau Kuningan kini tengah bersolek. Ya, kawasan ini nantinya akan dibuat ramah pejalan kaki dengan trotoar yang lebih lebar dan juga cantik. Jelang hari ulang tahun Jakarta yang jatuh tepat pada 22 Juni atau hari ini, kawasan Kuningan terus ditata. Para pekerja tampak sibuk mengerjakan perbaikan sarana di sejumlah sudut Kuningan. Tidak hanya trotoar, tetapi kali Cideng dan juga jembatan penyeberangan orang atau JPO juga dipercantik. Aksen tanaman juga ditambah di beberapa titik untuk memanjakan mata saat warga melintas menuju selatan Jakarta maupun pusat kota. Rencananya wajah baru Kuningan akan diresmikan pada hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Sementara itu, pemirsa, menyambut HUT Jakarta, Pemprov DKI mencanangkan pembangunan pedestrian dek duku atas di kawasan Setiabudi. Ya, infrastruktur ini mampu mengintegrasikan 6 moda transportasi umum.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencanangkan pembangunan pedestrian dek duku atas di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan Minggu siang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta. Infrastruktur yang ditargetkan rampung pada akhir 2028 ini akan memperkuat integrasi 6 moda transportasi, yakni MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Komuter Line, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Transjakarta, serta LRT Jakarta. Pedestrian dek duku atas akan menghadirkan perjalanan yang lebih mulus sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh pengguna. Pedestrian ini dengan 6 moda yang terhubung akan menjadi seamless mobility. Artinya orang tidak ada lagi yang kepanasan, kehujanan, dan sebagainya. Nah, itulah yang menunjukkan kalau memang semuanya nanti sudah terkoneksi dengan baik, Jakarta saya yakin akan menjadi lebih nyaman dan lebih aman. Sehingga dengan demikian, saya yakin pasti akan mengurangi kemacetan di tempat itu. Selain menjadi jalur penghubung, pedestrian dek ini diharapkan mampu membentuk wajah baru kawasan Sudirman Duku Atas yang lebih modern, ramah pejalan kaki, dan terintegrasi. Infrastruktur ini juga dirancang agar dapat diakses dengan aman dan nyaman oleh seluruh pengguna termasuk penyandang disabilitas. Aduh Nata, senang banget ya kalau ada fasilitas umum yang ramah pejalan kaki, ramah pengguna transportasi umum kayak gini ya. Pastinya jadi orang-orang yang biasa pakai kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum. Iya. Tapi satu nih harus diperhatikan. Apa tuh? Feedernya atau kendaraan-kendaraan untuk penyanggahnya. Iya, jadi jangan di jalur utama aja ya, tapi sampai jalur-jalur yang agak belusukannya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya cuma pusatnya doang yang diperbagus, kalau misalnya pinggiran-pinggiran yang enggak, sama aja bohong. Iya, tetap orang mikir lagi ya gimana caranya nyampe ke sana. Akhirnya bawa kendaraan pribadi lagi. Terus mungkin satu juga dulu tuh pernah di kawasan MH Tamrin tuh ada parkiran umum gitu. Mungkin bisa diperbanyak parkiran umumnya di jalanan-jalanan protokol atau dekat dengan transportasi umum gitu, supaya masyarakat juga kalau seandainya pun menggunakan kendaraan pribadi nggak sampai tujuan, jadi mengurangi kemacetan kan. Betul. Ya, dan yang pasti satu lagi, harganya harus terjangkau. Harganya harus ramah di kantong ya. Betul, karena indeks ekonomi gitu ya. Betul. Orang udah BBM-nya non subsidi udah naik, terus macet pula di jalan itu kan boros ya. Makin puyeng nih. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di akhir pekan. Ya, bahkan tidak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati sebuah keseruan yang ada di PRJ. Momen libur akhir pekan banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah wisata. Salah satunya adalah Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Bahkan tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara, hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari, mulai dari 11 Juni sampai dengan 12 Juli mendatang. Nata, terakhir ke Pekan Raya Jakarta kapan? Tahun lalu, itu pun karena liputan. Biasanya kalau ke Pekan Raya Jakarta, apa yang dibeli? Kan biasanya kalau sambil liputan, ya sambil jalan-jalan, Kalau tahun lalu sambil belanja, tahun lalu saya beli helm. Oh, harganya gimana, miring? Lumayan sih, diskon 50 ribuan dibandingkan dengan harga normal. Iya. Aku kayaknya ke Pekan Raya Jakarta udah lebih dari 5 tahun lalu. Ini harus diulang lagi nih, karena Pekan Raya Jakarta pasti barang-barangnya, stand-standnya banyak yang baru ya. Dan promonya tetap selalu setiap tahun itu pasti ada yang menarik. Betul, kalau misalnya Anda mencari handphone, elektronik atau nyari kendaraan, pasti akan ada promo spesial, misalnya kayak 10% lah atau 20% bahkan. Ini benar-benar bisa membantu efisiensi anggaran untuk DP mungkin. Iya. Jadi bukan cuma pemerintah doang yang efisiensi ya. Betul. Kita juga, rakyatnya juga ya. Tapi satu hal yang harus diperhatikan kalau ke Pekan Raya Jakarta, Pekan Raya Jakarta kan rame, semua orang happy gitu ya. Betul. Harus jaga barang bawaan Itu, supaya jangan sampai tiba-tiba pindah tangan tuh. Iya, karena di sana banyak cepot, maksudnya copet.
Oke, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, parade mobil hias meramaikan Parade Jakarnaval 2026 di kawasan Pantai Lagun, Ancol, Jakarta. Ya, tidak hanya itu, ondel-ondel hingga tarian Jaga Jakarta Bersih dan pilah sampah menjadi daya tarik wisatawan. Pengunjung Ancol tumpah ruah pada acara Jakarnaval 2026 di Pantai Lagun dalam rangka menyambut HUT Jakarta ke-499. Acara yang dimulai pada Sabtu sore itu tak hanya menampilkan hiburan musik secara gratis, namun juga menampilkan parade kreatif dengan konsep intelektual properti lokal dan kostum karakter animasi yang dibuat oleh kreator lokal. Acara juga menghadirkan parade ondel-ondel hingga tarian Jakarta Bersih dan pilah sampah. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta bersama PT Pembangunan Jaya Ancol itu menjadi bagian dari upaya merayakan keragaman budaya Jakarta sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi ketentuan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta. Jika sebelumnya berlaku khusus untuk pemegang KTP Jakarta, kini kebijakan tersebut diperluas untuk seluruh pemegang KTP Indonesia. Pramono menjelaskan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta ini berlaku di tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Pramono mengatakan perubahan itu dilakukan setelah Pemprov menerima berbagai masukan dari masyarakat. Menurutnya banyak warga luar Jakarta juga ingin memanfaatkan program tersebut. Ya, dalam rangka HUT ke-499 Jakarta, warga kembali mendapatkan keringanan biaya naik transportasi umum, salah satunya bus Transjakarta, yakni hanya Rp1 saja. Ya, jadi tentunya dengan hal ini sangat lumayan menghemat. Iya. Dan untuk itu sudah kebetulan ada rekan kami, Bagus Prasetya Adi bersama dengan juru kamera Oki Mahendra, yang saat ini kayaknya lagi muter-muter Jakarta, naik bus Transjakarta dengan hanya bayar Rp1 saja. Baik, ya. Bagus. Silakan dengan laporan Anda. Baik Nata dan juga Priska, selamat pagi. Dalam memperingati ulang tahun Jakarta yang ke-499 tahun, nah ini Pemprov DKI memberlakukan tarif khusus untuk transportasi publik. Nah saat ini di Transjakarta untuk tarifnya sekarang hanya Rp1 untuk naik di bus Transjakarta ini. Nah saat ini saya berada di halte Duku Atas, akan memperlihatkan kepada Nata dan juga Priska bagaimana situasi antusias warga masyarakat Jakarta ataupun luar Jakarta untuk menikmati program Rp1 ini, yang dimana tarif ini berlaku selama 3 kali, Priska dan Nata, dari tanggal 22 Juni, 27 Juni dan juga 28 Juni. Pantauan kami di sini tadi sejak pagi antusias masyarakat yang berangkat kerja ataupun berwisata di Jakarta sangat memanfaatkan program ini. Dan tidak hanya warga Jakarta saja, sejumlah pengunjung dari luar Jakarta juga ikut menikmati nih tarif Rp1 nih, meskipun aktivitas di halte lumayan meningkat dan juga lumayan ramai, Rizka dan Nata. Petugas juga bersiap untuk mengantisipasi tingkatnya masyarakat yang ingin menaiki bus Transjakarta ini, Priska, di mana petugas terus mengatur laju para penumpang untuk masuk ke dalam bus Transjakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh masyarakat Jakarta maupun luar Jakarta bisa menikmati tarif Rp1 ini, naik Transjakarta, naik MRT, naik LRT. Nah, kalau saya kan naik kereta nih, Nata dan Priska. Saya juga iri nih pengen tarif Rp1, tapi harus naik Transjakarta juga kali ya. Nah, bagi masyarakat yang ingin naik Transjakarta menikmati program tarif Rp1 masih bisa di tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Kembali ke Anda, Nata dan juga Priska.
Ya, terima kasih Bagus Prasetyadi dan juru kamera Oki Mahendra melaporkan langsung dari halte Duku Atas Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya Nata, jadi tarifnya Transjakarta itu hampir gratis. Hampir gratis. Iya, Rp1, tapi lumayan lah ya. bayarnya. Biasanya iya. kalau bisa sekali naik itu 3.500, ini cuma Rp1 doang. Dua kali bolak-balik ya Rp3. Ya, terus yang gratis tuh ada beberapa tempat wisata tuh Nata di Jakarta. Kayak Jadi bisa Ancol. pilih ya. Ada Ancol, Taman Mini, terus juga Ragunan. Ini bisa banget dimanfaatin buat teman-teman yang memang ingin liburan bersama dengan keluarga, terutama di tanggal 22, 27 dan 28. Kenapa dipilih tanggal 27 dan 28? Karena weekend Iya, Sabtu Minggu. Terus juga ada beberapa museum di Jakarta yang gratis, Nata. Jadi kalau misalnya anak-anak lagi libur sekolah tuh bisa tuh diajak wisata edukasi yang gratis. Sekali lagi gratis. Jadi kemana-mana tuh gak pakai bayar gitu. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung meriah di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Ya, warga silih berganti datang memberikan ucapan selamat. Dan dalam momen tersebut, Jokowi juga membagikan ratusan paket sembako serta kue kepada masyarakat. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai perayaan ulang tahun ke-65 Joko Widodo di kediaman pribadinya di Solo. Sejak pagi, warga silih berganti memadati lokasi untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus bertemu langsung dengan Presiden RI ke-7 tersebut. Jokowi pun tampak menyapa warga meninjau deretan tumpeng yang dibuat relawan hingga melayani permintaan foto dan salam dari warga yang datang silih berganti. Sebanyak 500 paket sembako dan kue dibagikan gratis kepada warga sebagai bentuk rasa syukur. Kemeriahan semakin terasa saat puluhan penarik beca dari kota Solo dan sekitarnya turut hadir merayakan momen istimewa ini. Oke, biasanya mangkal di mana, Pak? Keraton, Bapak. Di keraton ya? Ya. Sampai sini ya, Pak ya? Gimana perasaannya bisa ikut merayakan ulang tahun Pak Jokowi? Ke-65. Senang ya, Pak ya? Terima bisa. kasih, semoga sehat selalu Bapak Jokowi. Oke, doanya ya, Pak. Meski matahari kian terik, antrian warga tak kunjung surut. Mereka tetap sabar menunggu giliran untuk bersalaman, berfoto, dan mengabadikan momen bersama Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.